Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Saiful Arifin Wahid. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, lebih tepatnya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kelas reguler malam MA21B02. Di video ini saya akan mengerjakan tugas UTS saya, yaitu menjelaskan beberapa materi yang sudah diperintahkan oleh dosen saya yang mengajar di mata kuliah manajemen risiko bisnis. Seperti apa materinya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Manajemen risiko bisnis. Di sini ada gambaran tentang prinsip manajemen risiko bisnis, kerangka kerja manajemen risiko bisnis, dan proses manajemen risiko bisnis. Itu yang kita bahas pertama, yaitu tentang prinsip manajemen risiko bisnis. Prinsip adalah fondasi pengelolaan risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip ini akan memungkinkan organisasi untuk mengelola ketidakpastian terhadap sasarannya. Terdapat 8 prinsip pada manajemen risiko, yaitu yang pertama, terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari semua kegiatan organisasi. Nah, hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung kebutuhan, meningkatkan kinerja, dan mendorong inovasi. Terstruktur dan komprehensif. Terstruktur dan komprehensif yang dimaksud dalam manajemen risiko ialah berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Prinsip ini tidak terbatas pada risiko dalam organisasi saja, akan tetapi juga termasuk pada risiko yang dibawa organisasi tersebut yang berhubungan dengan organisasi kita. Yang ketiga, ada dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuan, kebutuhan organisasi serta risiko yang harus dikelola organisasi untuk mencapai sasaran yang harus sesuai baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat, mendukung pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Dengan ini sangat meningkatkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Keterlibatan ini diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi, pemantauan, serta ada inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat, mendukung pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Dengan ini sangat meningkatkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Keterlibatan ini diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi. Lalu yang kelima ada dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah Lalu yang kelima ada dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah dan menghilang mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Manajemen mengantisipasi, mendeteksi, mengakui dan mengetahui perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat waktu. Lalu yang keenam ada informasi terbaik yang tersedia. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan terkini dan juga harapan ke depan.
Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini, juga harapan di masa yang akan datang. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. Yang paling sederhana dari prinsip ini adalah bagaimana kemungkinan manajemen risiko dapat ditujukan untuk menciptakan nilai. Jika kita ada dalam konteks organisasi tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi nilai yang ingin diraih. Lalu yang ketujuh ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi setiap tingkatan manajemen risiko, baik manusia dan budaya keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Budaya organisasi atau budaya risiko menjadi penting karena akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Memastikan peran pemimpin di sini sangat penting juga karena harus memberi contoh dan juga motivasi seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Lalu yang ke-8 ada peningkatan berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan atau terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus yang digunakan dengan menggunakan metode Plan Do Check Action atau PDCA. Metode ini merupakan penyelesaian sekaligus pemecah suatu permasalahan hingga kualitas. Maka dari itu, metode ini sangat cocok untuk digunakan ke prinsip peningkatan berkelanjutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen risiko merupakan suatu yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan rencana kerja dan menjadi fondasi bagi pengelolaan risiko pada suatu perusahaan. Pemahaman mengenai prinsip manajemen risiko berdasarkan SNI ISO 31000 menjadi landasan kita untuk penerapan manajemen risiko yang benar dan efektif. Lalu di sini ada kerangka kerja manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Nah, tingkat efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari seberapa jauh manajemen terintegrasi ke dalam tata kelola organisasi, kegiatan dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen. Komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun diri orang lain. Tindakan tertentu atau hal tertentu. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin organisasi atau manajemen yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen atau terkait dengan menjalankan manajemen risiko dalam perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, pemimpin organisasi memiliki teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang, tugas dan tanggung jawab
dan akuntabilitas pada tingkat organisasi disesuaikan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Sehingga integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran dan operasi organisasi. Lalu yang ketiga ada desain. Suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya. Lalu yang kedua penegasan komitmen manajemen risiko. Lalu yang ketiga penerapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat ada alokasi sumber daya, dan yang kelima ada penyiapan komunikasi dan konsultasi. Lalu yang keempat ada implementasi atau pelaksanaan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, prinsip ini dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Lalu yang kelima ada evaluasi, suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dalam kerangka manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu yang keenam ada perbaikan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Suatu organisasi dapat beradaptasi dengan melihat perubahan baik lingkungan internal dan eksternal pada organisasi tersebut, lalu membuat perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Perbaikan sinambung adalah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga perbaikan sinambung akan senantiasa dilakukan manakala terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian untuk meningkatkan pengelolaan risiko pada organisasi atau perusahaan. Secara singkat dapat disimpulkan, kerangka kerja manajemen risiko merupakan landasan untuk melakukan atau melaksanakan proses manajemen risiko pada suatu organisasi atau perusahaan. Lalu di sini ada proses manajemen risiko. Gambar ini merupakan proses manajemen risiko menurut ISO 31000 pada tahun 2018, tampak seperti gambar ini. Penjelasannya dari kerangka kerja manajemen risiko pada gambar ini yaitu proses manajemen risiko terdiri dari 3 proses besar. Yang pertama yaitu penetapan cakupan, konteks, dan kriteria. Membangun ruang lingkup konteks dan kriteria bertujuan untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, memungkinkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang tepat. Lingkup konteks dan kriteria akan mendefinisikan ruang lingkup proses dan memahami konteks eksternal dan internal. Memahami konteks ini sangat penting karena yang pertama,
Manajemen risiko bisnis terjadi dalam konteks tujuan dan kegiatan organisasi. Lalu yang kedua, faktor organisasi dapat menjadi sumber risiko. Yang ketiga yaitu tujuan dan ruang lingkup proses manajemen risiko dapat saling terkait dan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko digunakan untuk mengidentifikasikan risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian seseorang organisasi. Dalam mengidentifikasikan risiko dapat dilakukan dengan metode wawancara objek yang berinteraksi langsung, expert judgment pada bidangnya, dokumen-dokumen historis, observasi, serta berdasarkan pengalaman kejadian risiko sebelumnya atau di objek yang sejenis. Mengidentifikasi risiko dapat dilakukan dengan memberikan pernyataan seperti where, when, why, and how dari suatu kejadian-kejadian tersebut. Alat bantu yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko antara lain yaitu diagram sebab akibat, checklist, analisis Pareto, brainstorm, wawancara dengan pihak yang berkompeten, observasi langsung, dan telaah dokumen berdasarkan data statis perusahaan. Lalu yang kedua ada analisis risiko. Menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Dalam menganalisis risiko akan dilakukan analisis sumber risiko, identifikasi dan evaluasi risiko yang dapat dikendalikan, penetapan dampak dari risiko, dan peluang terjadinya risiko tersebut, serta level-level risiko. Dalam menganalisis risiko dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yakni dengan melakukan wawancara dengan top manajemen, evaluasi individu dengan kuesioner, pemodelan matematis, komputer, penggunaan fault tree, dan event tree. Lalu yang ketiga, evaluasi risiko. Membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan ditetapkan, kemudian membuat keputusan risiko mana yang termasuk kategori kritis dan yang perlu ditangani. Lalu yang ketiga ada penanganan risiko. Dalam menghadapi risiko, yang ketiga ada penanganan risiko atau perlakuan risiko. Dalam menghadapi risiko terdapat 4 penanganan yang dapat dilakukan oleh organisasi. Yang pertama yaitu menghindari risiko. Yang kedua, mitigasi risiko dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak. Yang ketiga, transfer risiko kepada pihak ketiga. Lalu yang keempat, menerima risiko. Ketiga proses besar ini lingkup konteks kriteria, penilaian risiko, dan perlakuan risiko tersebut didampingi oleh 3 proses, yaitu yang pertama ada konsultasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko dapat berlangsung baik mengurangi proses terjadinya miskomunikasi dan memperhatikan keseluruhan sistem kerja perusahaan dan melibatkan stakeholder internal maupun eksternal. Lalu yang kedua ada pemantauan dan kaji ulang. Dalam monitoring efektivitas dari semua tahapan pada manajemen risiko, maka perlu dilakukan pemantauan dan kaji ulang agar
mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga tahapan dalam manajemen risiko sangat penting untuk didokumentasikan dalam memudahkan proses perbaikan. Lalu yang ketiga ada mencatat dan melaporkan risiko atau pencatatan dan pelaporan. Proses manajemen risiko dan hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan sesuai mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk yang pertama komunikasikan aktivitas dan hasil manajemen risiko di seluruh organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan manajemen risiko. Yang keempat, membantu interaksi dengan para pemangku kepentingan, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas dalam kegiatan manajemen risiko. Lalu di sini ada risiko manajemen atau risk management. Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Selain itu, risiko berkaitan dengan kerugian yang dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan. Dari definisi tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu tentang sasaran, ketidakpastian, dan dampak atau efek. Untuk penjelasannya, yang pertama ada efek. Efek adalah penyimpangan atau deviasi dari sasaran yang diharapkan. Dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, dan menghasilkan peluang dan ancaman bagi tindakan yang diambil tersebut. Lalu yang kedua ada sasaran. Sasaran adalah hal yang dicapai oleh perusahaan baik itu dalam finansial, produksi, penjualan, dan lainnya. Selain itu, sasaran dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga ada ketidakpastian. Ketidakpastian terjadi karena kekurangan informasi mengenai sesuatu. Dilihat dari seberapa besar tingkat kemungkinan terjadi dan dampak sasaran, di sini dapat disimpulkan bahwa risiko terjadi karena peristiwa yang berpotensi berdampak pada sasaran. Risiko ini bisa positif, negatif, atau keduanya. Salah satu cara menangani risiko terdiri dari dua aspek, yaitu mitigasi terjadi kemungkinan peristiwa yang berisiko dan serta mitigasi dampak. Mitigasi dampak yaitu melakukan antisipasi supaya peristiwa risiko tersebut dapat dikurangi atau dapat dihindari. Lalu di sini ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis akan membantu organisasi dalam meminimalisir dampak dan kemungkinan suatu risiko yang menghambat pencapaian sasaran organisasi. Adapun tujuan manajemen risiko adalah yang pertama untuk menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan yang ketiga mendukung pencapaian sasaran. Dalam tiga tujuan manajemen risiko ini dapat meningkatkan kapabilitas organisasi untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada sekarang maupun yang akan muncul di masa yang akan datang untuk memberikan nilai tambah pada organisasi. Selain itu, manajemen risiko dapat mengantisipasi risiko-risiko berdampak buruk yang dapat membahayakan pencapaian sasaran organisasi untuk melindungi nilai organisasi. Lalu materi selanjutnya ada risk appetite. Risk appetite atau selera risiko adalah jumlah dan tipe risiko di mana suatu organisasi nyaman untuk mengambil atau mempertahankannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam menentukan suatu selera risiko, terutama bagi direksi atau pengurus suatu organisasi, adalah hal krusial dalam penerapan suatu enterprise risk management atau ERM.
Penentuan selera risiko membantu kita menetapkan jumlah risiko yang kita inginkan agar nyaman hidup di dalamnya. Juga tentang penentuan beberapa banyak risiko yang perlu dikelola organisasi secara umum. Sejalan dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa penentuan selera risiko sebenarnya didasarkan pada beberapa faktor, terutama faktor-faktor yang ada. Yang pertama adalah industri, terutama regulasi yang terkait dengan industri. Yang kedua ada budaya perusahaan. Yang ketiga ada persaingan. Yang keempat ada sifat dari tujuan yang akan diraih. Yang kelima ada kekuatan keuangan dan kapabilitas umum organisasi serta pengetahuan, keterampilan, dan lainnya. Perlu dicatat bahwa selera risiko dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan dinamika kelima faktor di atas. Oleh karena itu, akan sangat baik organisasi untuk selalu melakukan asesmen risiko yang dihadapi mereka terhadap kriteria risiko secara periodik dan berkesinambungan, tergantung pada dinamika dari lingkungan dan situasi bisnis, sumber daya yang tersedia, keterampilan, teknologi, dan sistem, dan lain sebagainya yang relevan bagi organisasi. Selanjutnya ada risk tolerance atau toleransi risiko, adalah pencapaian organisasi atau pemangku kepentingan dari organisasi tersebut untuk menanggung suatu risiko setelah adanya perlakuan risiko dalam rangka mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, Poso menyatakan bahwa toleransi risiko mencerminkan variasi dari manfaat yang masih dapat diterima dalam ukuran kinerja spesifik yang dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada key risk indicator atau indikator risiko kunci, adalah ukuran yang digunakan oleh suatu organisasi sebagai indikator yang menjadi sebuah pemberitahuan dini atau early warning system bagi entitas apabila terjadi suatu perubahan dari risk exposures untuk beberapa aspek pada organisasi. Selain itu, indikator risiko kunci merupakan suatu peristiwa atau hal tertentu yang memberikan indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko. Penggunaan indikator risiko kunci dalam aktivitas pemantauan risiko dapat memberikan peringatan atau informasi lebih dini atau lebih lanjut kepada manajemen entitas bahwa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko semakin meningkat. Hal tersebut dapat terwujud karena pemantauan dilakukan untuk fokus terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi indikasi terjadinya suatu peristiwa tersebut, bukan hanya peristiwa risiko itu sendiri, tetapi risiko lainnya. Berdasarkan peringatan atau informasi tersebut, entitas dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi lebih awal guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko maupun dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut atau jika terjadi. Sehingga dalam praktiknya indikator risiko kunci akan berperan sebagai suatu sistem peringatan dini atau early warning system bagi entitas. Selanjutnya ada identitas risiko. Identitas risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan perorangan. Selain itu, identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali, dan mencatat risiko. Dalam proses manajemen risiko, identitas risiko merupakan bagian yang dilakukan paling terlebih dahulu
dalam proses asesmen risiko atau penilaian risiko. Posisi identifikasi risiko dalam proses manajemen risiko yaitu untuk mengidentifikasi hal-hal kejadian-kejadian dan situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi termasuk penyebab dan sumber risiko. Deskripsi kejadian risiko dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Setelah risiko diidentifikasi, organisasi harus mengidentifikasi pengendalian yang telah dilakukan terhadap risiko tersebut. Organisasi harus menerapkan metode dan teknik identifikasi risiko yang dihadapi. Identifikasi risiko harus dilakukan berdasarkan informasi yang relevan dan terbaru serta melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai. Lalu selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis risiko ini merupakan proses mengembangkan pemahaman terhadap suatu risiko. Analisis risiko memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam menganalisis keputusan apakah suatu risiko perlu dikendalikan atau memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat. Analisis risiko merupakan strategi dan metode pengendalian yang tepat atau bagian dari tahap penilaian risiko dalam proses manajemen risiko dan dilakukan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dalam proses identifikasi risiko. Posisi analisis risiko dalam proses manajemen risiko yaitu analisis risiko mencakup analisis terhadap penyebab dan sumber risiko, dampak positif atau negatif dari suatu risiko, dan kemungkinan suatu risiko dapat terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak dan kemungkinan kejadian risiko harus diidentifikasi. Efisiensi dan efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan sebelumnya juga harus dipertimbangkan. Keterkaitan yang mungkin terjadi di antara risiko-risiko yang telah diidentifikasi juga perlu dipertimbangkan. Nah, untuk selanjutnya evaluasi risiko. Tahap terakhir dalam penilaian risiko yaitu evaluasi risiko. Berdasarkan hasil penilaian risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan analisis risiko, evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut dengan mengacu pada kriteria risiko. Dengan kata lain, hasil evaluasi menunjukkan risiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko yang dapat diterima. Tujuan evaluasi risiko adalah mengambil keputusan mengenai risiko mana yang perlu ditangani dan prioritas pelaksanaan tindak lindung risiko berdasarkan hasil analisis risiko setelah membandingkan tingkat risiko dengan batas toleransi risiko atau kriteria penerimaan risiko. Posisi evaluasi risiko dalam penilaian risiko terletak di bagian ketiga setelah identifikasi dan analisis risiko. Dalam proses analisis risiko, dalam proses evaluasi risiko, tingkat risiko yang diperoleh melalui analisis risiko dibandingkan dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan dalam konteks manajemen risiko. Kebutuhan penanganan risiko ditetapkan berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan. Keputusan mengenai penanganan risiko harus
mempertimbangkan konteks risiko seluas-luasnya. Selain adanya batas toleransi risiko dari pihak internal, juga dipertimbangkan toleransi risiko dari pihak-pihak di luar organisasi yang terlibat dalam suatu risiko. Keputusan juga harus diambil dengan mempertimbangkan hukum, regulasi, dan hal-hal terkait lainnya. Dalam kondisi tertentu, evaluasi risiko dapat memerlukan analisis risiko lebih lanjut. Evaluasi risiko juga dapat memutuskan untuk tidak menangani suatu risiko atau cukup mempertahankan pengendalian yang sudah ada atau exciting control. Keputusan ini akan dipengaruhi oleh pandangan organisasi terhadap risiko dan kriteria risiko yang telah ditetapkan. Untuk mengevaluasi risiko, efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, organisasi sebaiknya mengukur kesesuaian kinerja manajemen risiko sesuai indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, memantau risiko maturitas manajemen risiko. Lalu yang ketiga, mengukur progres rencana penerapan manajemen risiko. Yang keempat, pemantauan perubahan internal dan eksternal yang terjadi dan pengaruhnya terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Yang kelima, pemantauan atau memantau kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko. Selanjutnya ada pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko adalah upaya penerapan pengendalian yang sesuai untuk mendapatkan keseimbangan dalam hasil keamanan, kegunaan, dan pembiayaan dari suatu organisasi agar mencapai tujuannya. Di dalam suatu organisasi, setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan selalu akan bertemu dengan ketidakpastian, sehingga dalam bisnis atau organisasi akan menimbulkan risiko yang akan memberikan ancaman atau biaya kerugian dan lain-lain bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap risiko yang terjadi di dalam aktivitas bisnis atau organisasi harus senantiasa diminimalisasi. Dengan demikian, untuk meminimalisasi risiko tersebut, organisasi menerapkan pengendalian risiko, karena dengan adanya penerapan pengendalian risiko yang efektif dapat menjadi hal yang baik bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan bagi organisasi. Selanjutnya ada mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Selain itu, mitigasi risiko merupakan upaya untuk mengurangi atau menghentikan dampak positif atau kerugian atau dampak negatif atau kerugian yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal, titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan atau preventive action atau membangun sistem peringatan dini yang tadi disebut early warning system yang efektif di organisasi, di mana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalisasikan sekecil mungkin melalui mitigasi risiko ini. Selanjutnya ada inherent risiko. Inherent risiko atau risiko bawaan adalah ketentuan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal atau intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka nol. Risiko bawaan tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Risiko bawaan bervariasi untuk setiap asersi. Sebagai contoh, asersi keberadaan dan kejadian
kas mempunyai risiko bawaan yang lebih tinggi daripada aktif tetap. Hal ini disebabkan uang tunai merupakan suatu aset yang paling penting atau sangat rawan terhadap manipulasi, dan semua orang berminat terhadap uang. Sedangkan aktif tetap lebih jelas keberadaannya. Risiko bawaan juga dibedakan atas risiko bawaan setiap akun dan risiko bawaan keseluruhan untuk banyak akun. Lalu ada residual risk atau sisa risiko, adalah tingkat risiko yang tersisa setelah menerapkan kontrol yang direkomendasikan. Proses perhitungan risiko yang mirip dengan penilaian yang dijelaskan sebelumnya. Untuk menghitung risiko yang diberikan oleh kontrol kompensasi yang ada, kita harus dapat memberikan snapshot sebelum bisnis tentang bagaimana kontrol yang pasti akan menurunkan risiko bagi organisasi. Nilai risiko mentah tanpa kontrol yang ditetapkan, dan sekali lagi dengan kontrol di tempat untuk menunjukkan nilai kontrol dengan pengurangan paparan. Kita harus dapat memprediksi ini bahkan sebelum kontrol benar-benar dilaksanakan atau disajikan. Tetapi kita akan ingin memverifikasikan bahwa itu berperilaku seperti yang diharapkan. Selain itu, residual atau sisa risiko merupakan risiko yang masih terjadi meskipun kita sudah melakukan pengendalian internal. Manusia memang memiliki keterbatasan. Meskipun sudah melakukan yang terbaik, pasti memiliki kemungkinan ada kekurangan-kekurangan. Tetapi tentu saja sisa risiko ini memiliki risiko jauh lebih kecil dibandingkan risiko sebelumnya. Lalu di sini ada kerangka kerja KOSO 2017. Pada KOSO 2017 memiliki 5 komponen dasar yang didukung oleh 20 prinsip ERM untuk membantu pemimpin perusahaan dalam menganalisis dan mengelola suatu risiko menjadi potensi yang handal untuk meningkatkan performa perusahaan seterusnya. 5 komponen tersebut terdiri dari yang pertama adalah governance and culture. Governance yaitu merujuk pada tata kelola yang handal dan memadai, akan membantu menentukan langkah perusahaan ke depan dengan memperkuat pentingnya sebuah kegiatan yang berlangsung, serta menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan. Sedangkan kultur merujuk pada sebuah kebudayaan yang terkandung dalam perusahaan yang menggambarkan sebuah image seperti nilai etika, susunan struktur yang berjalan, ruang lingkup pekerjaan, dan harapan yang ingin dicapai sebagai tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan secara efektif. Lalu yang kedua ada strategi and objective setting. Pengelolaan risiko perusahaan, strategi dan pengaturan tujuan objek merupakan bagian dari proses penyusunan strategi perencanaan ke depan. Risiko dapat tercipta pada setiap strategi yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan, di mana dalam pelaksanaan strategi tersebut pasti akan melekat berbagai jenis risiko yang dapat terjadi, sehingga pada saat mempraktekkan strategi tersebut juga berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada performance. Risiko yang berpotensi untuk dapat berdampak kepada kesuksesan pengimplementasian strategi perlu dituju atau ditinjau secara seksama dan melakukan penilaian untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi tingkatan risiko, segera membangun strategi alternatif berdasarkan skala prioritas yang bertujuan untuk
Kembangkan peluang perusahaan yang lebih luas dengan menjalani strategi yang mampu mengelola risiko tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja performa perusahaan. Lalu yang keempat, ada review and revision. Perusahaan dapat menganalisis dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dan sedang berjalan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan sebagai faktor risiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa yang akan datang dengan membangun strategi perencanaan yang baru sesuai dengan hasil perencanaan risiko perusahaan yang terus berjalan. Hal ini dapat terlaksana bila perusahaan mampu mereview dan segera menjalankan beberapa perbaikan untuk memastikan bahwa semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur dengan tingkat pengendalian internal yang relevan. Lalu yang kelima ada information, communication, and reporting. Pada komponen terakhir, perusahaan yang telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan perlu membuat pelaporan yang menjabarkan seluruh informasi terkait dengan proses yang berjalan, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian risiko sebagai tindakan untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan secara berkala dan berkelanjutan, di mana hasil laporan tersebut akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga hasil informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan terus menghadapi kompleksitas dan berbagai hal ambigu secara berkelanjutan di masa yang akan datang, sehingga manajemen risiko perusahaan menjadi faktor yang sangat penting dan meningkatkan ketahanan perusahaan melalui strategi yang berkualitas untuk menghasilkan performa perusahaan yang lebih unggul dengan menyelaraskannya terhadap visi, misi, dan tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya ada kerangka kerja manajemen berdasarkan ISO 31000 pada tahun 2018. Di sini tadi sudah saya jelaskan di materi yang kedua. Untuk materi ini akan saya perjelas dalam hal organisasi, struktur pendukung di mana sesuatu dapat dibangun, atau kerangka kerja manajemen risiko bisa diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan organisasi untuk mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melaksanakan perbaikan yang semuanya dilakukan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Dengan kata lain, kerangka kerja manajemen risiko adalah landasan pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Menurut ISO 31000 2018, tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan, sehingga manajemen risiko dapat terintegrasi dalam tata kelola organisasi termasuk pengambilan keputusan. Tata kelola dalam pengambilan keputusan yaitu terdiri dari usulan dari unit manajemen risiko, lalu disetujui oleh direksi, setelah disetujui oleh direksi lalu lanjut ke sosialisasi dan pemberlakuan sesuai strategi dan rencana manajemen risiko, lalu penerapan oleh seluruh pihak yang dilibatkan dalam manajemen risiko. Selanjutnya yaitu ada evaluasi berkala atau sewaktu oleh pihak internal dan eksternal sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Lanjut ke evaluasi dan usulan perbaikan atau pengembangan. Lalu lanjut ke rumusan dari unit manajemen risiko. Selanjutnya meminta persetujuan kepada direksi jika pihak direksi menyetujui keputusan tersebut. Lanjut ke yang terakhir yaitu perbaikan atau pengembangannya oleh pihak yang terkait. Setelah meliputi atau menjalankan tata kelola tersebut dapat kembali ke tujuan sebelumnya.
Yang pertama yaitu untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan. Jika melihat dari gambar kerangka manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 2018, di tengah terdapat kepemimpinan dan komitmen. Sedangkan dalam lingkaran terdapat seperti sebuah siklus integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Kepemimpinan dan komitmen yang berada di tengah berarti menjadi pusat atau fokus sebagai landasan utama yang mampu menggerakkan siklus atau putaran di sekelilingnya yang terdiri dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Sebagai suatu siklus seperti lingkaran, komponen-komponen integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan akan selalu berhubungan dengan mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Masing-masing komponen kerangka kerja manajemen risiko akan dijabarkan secara singkat. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen. Komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun diri orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin organisasi atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen atau terkait dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain, pemimpin organisasi memberikan teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada integrasi. Integrasi berasal dari kata integration dalam bahasa Inggris yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam menjalankan risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi, sehingga integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi dan sasaran operasi organisasi. Dan selanjutnya yang ketiga ada desain. Suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat, alokasi sumber daya. Dan yang kelima, penyiapan komunikasi dan konsultasi. Yang keempat, ada implementasi dan atau pelaksanaan. Dalam kerangka manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat, dan makna kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Lalu yang kelima ada evaluasi. Suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang dicapai. Evaluasi dalam kerangka kerja manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keenam ada perbaikan. Dalam kerangka manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Suatu organisasi dapat beradaptasi dengan melihat perubahan baik internal dan eksternal pada organisasi tersebut, lalu membuat perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Perbaikan sinambung adalah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga perbaikan sinambung akan senantiasa dilakukan
manakala terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian untuk meningkatkan pengelolaan risiko pada organisasi atau perusahaan tersebut. Secara singkat, kesimpulan dari kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018 merupakan landasan untuk melaksanakan proses manajemen risiko pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu risiko positif dan risiko negatif. Risiko lahir karena adanya tujuan yang ditetapkan. Dengan memiliki tujuan, maka akan selalu ada kemungkinan kejadian yang di luar harapan. Kemungkinan ini ada karena kurangnya informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan atau sering disebut dengan ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian ini memiliki sebuah efek terjadi sasaran. Efek ini pun dapat diartikan sebagai deviasi dari hasil yang diekspektasikan atau diharapkan, baik lebih atau kurang dari apa yang diharapkan. Jadi singkatnya, pengelolaan sebuah risiko dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap tujuan. Risiko dengan efek positif akan membuat seseorang memiliki peluang untuk unggul saat bersaing dalam menciptakan dan mempertahankan nilai serta meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, risiko dengan efek negatif akan melemahkan posisi bersaing dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, bila mencermati definisi tersebut, risiko merupakan kemungkinan yang berarti belum terjadi, tetapi dapat terjadi, sifatnya potensial. Maka dari itu, sebuah risiko harus direspon dengan sangat tepat agar tidak menimbulkan dampak yang negatif yang mungkin akan menggagalkan proses pencapaian sasaran yang dituju. Respon yang tepat dapat berubah menerima peluang, menghindari risiko, menghilangkan sumber risiko, membagi risiko, mengubah kemungkinan, mengubah konsekuensi, dan atau mempertahankan risiko dengan keputusan terinformasi. Ya, cukup sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.